Salam selamat Sabtu semua. Sebenarnya apa sih skill yang wajib harus dimiliki oleh seorang praktisi HSE atau ahli K3? Simak terus video ini. Sabtu semua, jumpa lagi bersama gue di channel Agung K3ku. Kali ini kita akan membahas 5 skill yang harus dimiliki oleh seorang praktisi HSE atau ahli K3. Sebelum gue terangkan apa aja skillnya, jangan lupa untuk di like video ini, kemudian juga di subscribe channelnya. Dan kalau ada yang mau nambahin, silakan untuk diketik di kolom komentar. Skill HSE yang pertama yang perlu dimiliki adalah kepedulian. Nah, kepedulian ini dalam arti adalah mempedulikan ya orang-orang, ingin melindungi orang gitu ya, ingin melindungi lingkungan agar tetap selamat, tetap sehat, dan lingkungan juga terjaga. Dari kepedulian ini akan timbul sebuah passion ya. Jadi kalau udah timbul passion itu kerjaan-kerjaan yang berat di keseharian kita, di operasional kita, insya Allah itu akan dianggap sebagai sebuah kesenangan ya. Jadi capeknya itu membuat senang gitu, karena memang sudah sampai derajat passion gitu. Kemudian dengan kepedulian ini kita juga dapat bereaksi dengan tepat gitu ya, bisa berbicara hati ke hati, dari hati kita kepada karyawan, dari hati kita kepada manajemen, sehingga program-program yang kita inginkan itu bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua adalah skill komunikasi. Skill komunikasi ini bisa dari kita langsung berupa lisan kepada karyawan atau kepada manajemen ya. Jadi ketika kita misalnya kepada karyawan kita menggunakan safety talk ya, nah, itu wajib banget gitu. Ketika kita melakukan safety talk itu kan dilihatin oleh banyak orang ya. Wajib banget seorang HSE itu tidak terlihat canggung, tidak terlihat kaku ya, dan harus luwes dalam berbicaranya. Punya waktu hanya 5 menit, nah, tapi bagaimana cara mengoptimalkan 5 menit itu agar timbul kesadaran dari para pekerja. Komunikasi ini juga bisa berarti membuat media-media ya, misalnya video, poster, foto-foto yang simpel cuman berimpact ya, yang dia simple ya, cuman dia bisa bertahan lama gitu, tidak hanya berupa poster, foto yang hanya sekali lihat gitu. Dan komunikasi ini juga berarti adalah mampu untuk menyusun program-program yang yang bisa diterima oleh manajemen dan juga para karyawan. Yang ketiga adalah kemampuan analytical thinking gitu ya. Nah, analytical thinking ini adalah kemampuan untuk mengerti apa sih sebenarnya masalah dari sebuah kecelakaan gitu ya. Jadi kan dengan melakukan investigasi kecelakaan kita harus untuk menyusun sequence ya, menyusun urutan-urutan sehingga ketemu root cause. Dan root cause ini kita harus tackle, kita harus atasi dengan action plan yang harus ada gitu. Dengan analytical thinking kita juga mampu untuk memahami secara lebih cepat gitu, misalnya mesin-mesin gitu ya, tangki-tangki, alat-alat berat gitu. Kita mampu untuk memeriksa tangki-tangki, alat-alat berat itu agar bisa difungsikan dengan lebih aman. Dengan analytical thinking juga kita bisa melihat program-program yang udah terjadi di masa lalu, kemudian kita melakukan evaluasi, kemudian kita menyusun program-program yang lebih tepat sasaran di tahun ini agar ada semangat improvement ke depannya. Yang keempat adalah komputer. Nah, ini wajib banget ya, sebenarnya sih tidak hanya orang HSE, tapi semua orang yang memang ingin bekerja di dunia modern seperti ini harus menguasai komputer. Dalam kasus HSE, nah kita seenggaknya harus menguasai Excel ya untuk pelaporan-pelaporan, pembuatan JSA. Kemudian Word ya, Word ini misalnya untuk membuat materi safety talk gitu, buat pelaporan juga bisa gitu. Dan kita juga harus bisa menguasai minimum itu ada Microsoft PowerPoint, karena biasanya kita diminta untuk presentasi kepada manajemen, kita diminta untuk melakukan training kepada karyawan, dan materinya itu adalah dari PowerPoint. Nah, yang terakhir ya, last but not least adalah kemampuan English, kemampuan bahasa Inggris. Nah, ini
bahasa Inggris ini ya gua rasa masih sangat banyak banget tidak dikuasai oleh para praktisi HSE. Gue sudah menginterview banyak sekali orang-orang HSE untuk posisi tertentu di pabrik gua, dan gua menginterview dengan bahasa Inggris, tapi sayangnya mereka banyak yang tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Nah, padahal bahasa Inggris ini penting karena sebenarnya pucuk pimpinan dari pabrik-pabrik, dari perusahaan-perusahaan itu, nah itu biasanya adalah ekspatriat ya, yang lebih menghargai kalau misalnya kita bisa mengkomunikasikan dengan tepat gitu. Tidak semua ekspatriat itu bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan lancar gitu. Tapi kalau dengan bahasa Inggris ya itu insya Allah itu lebih mudah diterima. Dan dengan kemampuan bahasa Inggris juga kita bisa untuk berkomunikasi dengan supplier yang misalnya ada di luar negeri. Kita juga mampu untuk membaca referensi-referensi ketiga yang memang banyak juga diketik atau ditulis dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini tidak berarti kita mengenyampingkan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu hal yang lebih wajib ya, hal yang sangat dasar, hal yang harus dimiliki untuk menjadi HSE di Indonesia, karena kan memang karyawan-karyawan banyak dari Indonesia. Tapi bahasa Inggris ini bisa menjadi pembeda buat rekan-rekan semua ya, bisa menjadi pembeda bagi karir rekan-rekan semua yang bisa bahasa Inggris. Insya Allah karirnya itu akan lebih cepat melesat gitu ya, karena bisa berkomunikasi dengan baik kepada atasan. Sebenarnya semua itu adalah 5 skill yang wajib dimiliki oleh praktisi HSE atau ahli K3. Jika lo Safetizen punya pertanyaan ya, jangan lupa untuk ketik di kolom komentar. Dan jika lo ada saran juga bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, dan jangan lupa untuk subscribe videonya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channelnya agar memberikan manfaat lebih luas kepada rekan-rekan semua. Gua Agung K3ku, salam selamat.